Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup manusia yang dipilih oleh Allah lahir di muka bumi ini, tentu dia akan diterpa dengan ujian, cobaan, halangan, rintang yang datang kepada setiap makhluk Allah. Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan uji engkau dengan perkara rasa takut, khawatir yang menghantuimu. Tapi pada saat kapan kita akan merasa Allah menolong kita? Pada saat kapan kita akan menemukan solusi jalan keluar dari masalah yang menghimpit dalam hidup? Dan pada saat kapankah pertolongan Allah itu datang kepada hamba yang betul-betul dalam kategori keimanan, takwa kepada Allah? Dalam hatinya terdapat ihsan, anta'budullah ka'annaka tarak fa in lam takum tarak walakinnahu yarak. Merasa seseorang yang berada dalam batasan dimensi penglihatan Allah. Kita belajar dari seseorang yang hampir dalam keadaan mustahil, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibakarnya dia dengan api yang berkobar, disiapkannya seorang raja yang begitu marah kepadanya karena melihat perlakuannya terhadap patung-patung yang menjadi dewa, yang menjadi Tuhan bagi mereka. Tapi pada saat Nabi Ibrahim dalam hatinya, ya Allah, saya hanya ingin menolong agamamu dan aku hanya ingin membuktikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Jalla Jalaluh. Digantungkanlah kampak itu di dalam sebuah patung yang besar, ditaruh di pundaknya. Marahlah raja tersebut. Dia perintahkan kepada para pengikutnya, ambillah ranting-ranting itu, nyalakan api sehingga Ibrahim dimasukkan ke dalamnya agar ia mati terbakar dengan keadaan hangus dan gosong. Tapi pada saat itulah Nabi Ibrahim tak memiliki rasa gentar dalam hatinya. Dia berpikir, ini adalah yang aku lakukan demi Allah dan demi agama Allah. Apa yang terjadi? Maka pertolongan Allah datang. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar dalam keadaan hidup-hidup, dia ternyata tak merasakan sedikit pun api itu menyentuh kulitnya yang mulia itu. Bahkan dimaktubkan dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Pada saat kapan kita akan mampu merasakan pertolongan Allah? Maka kalimat yang paling tepat adalah in tansurullah yang surukum. Apabila engkau senantiasa menolong agama Allah, engkau senantiasa membela agama Allah, berjalan engkau dalam koridor keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka pada saat yang tepat Allah akan buktikan dengan cara menolongmu dari sesuatu yang tak bisa engkau lakukan, keluar dari himpitan masalah yang ada pada dirimu. Begitupun ketika kita belajar peristiwa Nabi yang dikejar oleh Fir'aun laknatullah alaihi, Musa alaihissalam, sampailah dia dalam suatu tempat, tak ada lagi jalan keluar. Habislah langkah kakinya bertemu dengan laut yang tak akan tak bertepi di pandangan matanya. Disitulah Bani Israel berkata, wahai Musa, celakalah kami, kita akan tertangkap, Fir'aun ada di belakang kita. Akan tetapi apa? Datanglah pertolongan Allah, pukulkan tongkatmu, lalu terbelahlah laut itu dan mereka selamat dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Allah menolong mereka karena mereka menolong agama Allah. Jadi jikalau engkau ingin merasakan bagaimana kehadiran Allah datang padamu, maka tetaplah engkau menjadi pejuang mujahid untuk menolong agama Allah. Yang kedua, engkau akan menemukan ketenangan dalam hati, engkau akan merasakan Allah ada bersamamu pada saat engkau senantiasa berzikir kepada Allah. Kita ingat ketika Nabi Yunus alaihissalam frustasi dalam keadaan umatnya yang sudah tak mampu lagi di antara mereka untuk beriman kepada Allah. Rasa kecewa menyelimuti dalam hatinya, dia tinggalkan kaumnya. Dia naik sebuah perahu besar. Akan tetapi yang terjadi, mengapa senantiasa Yunus yang harus dimasukkan ke dalam laut tersebut senantiasa
ombak itu tak mengiringi langkah kepergian kapal tersebut, seolah-olah nahkoda pun tak bersahabat dengan Yunus alaihissalam. Diceburkanlah Yunus, akan tetapi dia dimakan oleh paus yang besar. Harusnya hancurlah tubuhnya, remuklah seluruh tulang-tulangnya, akan tetapi tidak, kata Allah. Mengapa? Walaupun ada rasa kecewa dalam hati Nabi Yunus, akan tetapi dia senantiasa berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan engkau berzikir kepada Allah, engkau akan menemukan ketenangan dalam hatimu. Fadhkuruni azkurukum. Di saat engkau mengingat Allah, Allah akan mengingatmu, dan disitulah engkau akan menemukan di mana Allah. Dan yang ketiga, kita pun belajar bagaimana kita keluar dari setiap masalah himpitan, dari apa yang terjadi di muka bumi. Dihimpit kita dengan berbagai masalah, seolah-olah tak memiliki jalan keluar, solusi yang tepat. Akan tetapi jikalau engkau bertakwa kepada Allah, engkau lakukan perintah apa yang diminta, dan engkau tinggalkan setiap perkara yang dibenci, yang tidak diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan bagaimana wasiat Nabi Muhammad SAW, lalu engkau akan menjadi hamba yang bertakwa. Pada saat itulah Allah akan mengatakan, wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di saat engkau dalam keadaan takwamu, engkau ketika menemukan sebuah masalah himpitan yang begitu luar biasa, sulit engkau keluar dari masalah tersebut, akan tetapi kata Allah, aku akan berikan jalan keluar kepadamu dengan segala hal yang tak bisa engkau gambarkan dengan logikamu. Inilah maksud Allah mengajarkan kita untuk senantiasa bersandar kepada Allah. Tak ada sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh Allah apabila dirinya sudah mencintai hamba dengan segala amal ibadahnya, apabila ia cinta kepada Allah, apabila ia senantiasa basahi lisannya dengan zikir, senantiasa hatinya dalam keadaan bersyukur, dan dia senantiasa dalam koridor ketakwaannya. Insya Allah kita akan mampu meraih sebagai seseorang yang mampu masuk ke dalam golongan penduduk ahli surga. Amin ya rabbal alamin.